Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami. Kami bersyukur kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu, semua karena anugerah. Terima kasih Bapa. Kami membawa hati kami Tuhan untuk menyembah-Mu, untuk berjumpa dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan Yesus yang ambil alih hati, roh dan jiwa kami. Kami mulai dan kami tahbiskan
Jiwa-jiwa yang dimenangkan, mari angkat tangan, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Siap bersukacita hari ini? Mari kita tinggikan nama Tuhan. Sorak-sorak bagi Tuhan kita, amin. Dia sudah naik ke surga, membebaskan kita, haleluya. Mari angkat sukacita kita buat Tuhan. Sama-sama katakan.
Dia dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan indah di pagi ini. Sudah diberikan kesempatan Tuhan datang lagi menyembah, suatu anugerah yang sangat luar biasa. Diberikan kesempatan Tuhan untuk boleh datang lagi mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berbicara bagi kami semua jemaat yang ada hari ini. Jemaatku yang mengikuti secara live juga kami berdoa supaya semua kami diberkati Tuhan. Urapi kami Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Firman Tuhan menjadi dasar kami berdiri untuk kami tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari jemaatku semua yang siap mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, mari sama-sama kita berkata amin. Sekali lagi berkata amin. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Terima kasih untuk semua hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani pagi hari ini. Praise and worship. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya? Saya sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, dan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, ya seperti yang kita lihat pagi hari ini Bapak Ibu Gembala tidak ikut bersama-sama ibadah dengan kita karena mereka ada satu dan lain hal urusan ya, jadi mereka tidak bisa ikut ibadah sama-sama. Tapi mereka titip salam buat Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya supaya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya ya. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan ya yang sudah sering kita dengar tentunya. Kalau saya bilang ayatnya pasti ayat ini sudah sering kita dengar, sudah familiar gitu, tidak asing lagi di pendengaran kita. Pembacaan kita pagi ini terdapat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23. Mazmur 23 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Itu tentang Tuhan adalah gembalaku yang baik. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang berkati Tuhan, sebelum kita baca ayat ini, ya, pagi ini saya mengajak kita untuk jujur-jujuran gitu ya. Jujur-jujuran, Bapak Ibu Saudara-saudariku, kalau kita jujur ya, salah satu tantangan pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita, semua orang tanpa terkecuali, bahkan kita juga orang Kristen, yaitu adalah merasa tidak cukup. Merasa tidak cukup, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, jadi tidak cukup ini ada banyak hal ya. Tidak cukup ada banyak hal. Tidak cukup uang, tidak cukup waktu, tidak cukup kasih, tidak cukup tenaga, tidak cukup berhasil, tidak cukup damai sejahtera, tidak cukup sukacita yang ada dalam diri. Jadi tidak cukup ini bukan hanya berbicara tentang materi yang kita punya, tapi juga dalam jiwa, batin kita, damai sejahtera, sukacita. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, tanpa sadar dunia ini mendorong kita, ya, dunia ini mendorong kita untuk kita percaya. Dunia mendorong kita untuk kita percaya kalau kita punya banyak, kalau kita punya lebih banyak, maka kita akan cukup. Ya, dunia ini membawa kita untuk kita berpikir dan kita percaya itu. Kalau kita punya banyak, maka kita akan cukup. Jadi misalkan kalau saya punya banyak uang, berarti saya akan cukup. Seperti itu contohnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, tapi faktanya itu keterbalikan dari apa yang dunia tawarkan. Ya, apa yang hari-hari ini kita lihat dan kita dengar, bahkan juga kita rasakan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ya, keterbalikannya adalah semakin banyak yang kita miliki, semakin banyak yang kita miliki kita sebagai manusia, entah apapun itu, ya, justru itu rasanya semakin kurang. Kalau kita punya banyak, justru kita akan semakin kurang. Kalau kita punya banyak waktu, kita akan semakin kurang. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kalau kita punya banyak uang, misalkan saya kasih contoh, kita akan semakin kurang. Misalkan dari awal dia tahap
23 ayat yang pertama hingga yang ke-6. Ya, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat yang kedua. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Ayat yang keenam. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati Tuhan, bagian firman Tuhan hari ini saya mau mengajak kita fokus pada ayat yang pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku dan aku gak akan berkekurangan. Itu intinya. Tuhan adalah gembalaku dan aku gak akan berkekurangan. Bapak Ibu saudara-saudariku, mari kita lihat latar belakang sedikit dari bagian firman Tuhan ini. Mazmur 23 ini sangat terkenal. Mazmur Daud, mazmur yang ditulis oleh raja terkenal, Raja Daud. Ya. Bapak Ibu saudara-saudariku, Daud ini bukan orang yang hidupnya aman-aman saja begitu. Padahal bayangkan kalau seorang raja harusnya ya hidupnya itu aman, banyak pengawalnya, banyak orang-orang yang menjaga, melindungi. Tetapi kemudian ya yang terjadi ke Daud adalah justru dia dikejar-kejar untuk mau dibunuh. Dia kejar-kejar untuk mau dibunuh. Dia pernah hidup di padang gurun. Dia pernah mengalami pengkhianatan dari orang-orang terdekatnya.
saudara-saudariku, bedakan dengan orang yang tahu dan orang yang kenal. Kalau misalkan saya tahu Winda, misalkan saya hanya tahu Winda, namanya Winda, dia istri Baron, seperti itu. Tapi kalau orang yang lebih kenal Winda dari saya, dia akan tahu Winda itu suka makan apa, Winda itu kalau marah bagaimana, Winda itu kalau lagi senang bagaimana dia, seperti itu. Dia akan tahu dan dia bisa mendefinisikan Winda sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena dia kenal Winda dekat. Coba tanya Winda sama mama papanya, pasti lebih tahu daripada saya. Bapak ibu saudara-saudariku, sama seperti Daud ya. Daud tulis Tuhan adalah gembalaku, bukan dia cuma tahu Tuhan, tapi dia hidup, ada pengalamannya bersama dengan Tuhan. Bapak ibu saudara-saudariku, Daud itu seperti berkata seperti ini. Seperti aku mengembalakan domba-domba, demikianlah Tuhan mengembalakan aku. Jadi waktu Daud tulis Tuhan adalah gembalaku, Daud itu seolah berkata, seperti aku mengembalakan domba, sama seperti Tuhan mengembalakan aku. Bapak ibu saudara-saudariku yang berkati Tuhan, bahkan Daud katakan bahwa pengembalaan Tuhan jauh lebih sempurna daripada yang sudah saya lakukan untuk domba-domba saya. Bapak ibu saudara-saudariku, mari kita melihat lebih dalam lagi di ayat yang pertama. Ayat yang pertama dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Struktur kalimat ini yang pertama adalah Tuhan Yesus. Pertama adalah Tuhan Yesus, yang kedua ada relasi, yaitu gembala kita. Yang ketiga adalah hasil. Hasilnya apa? Takkan kekurangan. Aku takkan berkekurangan, seperti itu. Bapak ibu saudara-saudari yang berkati Tuhan, ada banyak orang hari-hari ini mengejar hasil duluan. Tuhan sudah beri struktur. Tuhan, gembala, lalu kemudian hasilnya takkan berkekurangan. Tapi kemudian kita balik, yang kita kejar apa? Hasilnya duluan. Apa hasilnya? Takkan berkekurangan. Seperti itu. Itu yang kita mau capai duluan, sebelum kita mikirkan Tuhan dulu. Kita mau hasilnya dulu, terlebih dahulu ya. Bapak ibu saudara-saudariku, di dalam Matius 22, di situ dikatakan bahwa hukum yang terutama dan yang pertama, Tuhan sudah kasih struktur juga di situ. Hukum yang pertama dan yang terutama dan yang pertama itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jadi yang pertama adalah Tuhan Yesus. Yang kedua, hukum yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi yang pertama adalah Tuhan, yang kedua adalah manusia. Namun manusia pada umumnya adalah mereka skip Tuhannya, lalu kemudian mereka ke manusianya. Mereka langsung lompat ke manusianya. Bapak ibu, pertanyaannya adalah, apa yang mau kita berikan? Kasih apa yang mau kita berikan? Sedangkan kasih Allah belum kita temukan. Jadi istilahnya kita datang dengan tangan kosong. Harusnya kita ke Tuhannya dulu, menemukan kasih Tuhannya dulu, baru kita ke manusianya. Sehingga kasih Tuhan yang sudah kita terima bisa kita kasih ke sesama manusia, seperti kita mengasihi. Itu struktur yang diberikan Tuhan. Pada pagi hari ini juga sama. Tuhan memberikan struktur bagi kita. Pertama Tuhan, yang kedua ada hubungannya, yaitu gembala. Yang ketiga itu hasilnya, yaitu takkan berkekurangan, seperti itu. Jadi jangan dibalik, hasilnya dulu yang harus saya kejar, Tuhannya nomor 2. Tidak, Tuhan sudah buatkan struktur untuk kita. Tangga pertama yang harus kita naiki, yang harus kita pegang genggam adalah Tuhan Yesus duluan. Amin ya. Tuhan Yesus duluan. Tanpa kejar hasilnya, pasti itu akan menyusul. Bapak ibu saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, ini juga berbicara tentang hubungan pribadi ya, seperti hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bapak ibu, kunci utama kecukupan ya, kunci utama kecukupan bukan terletak pada apa yang kita miliki. Jadi kalau konsep berpikir kita masih berfokus pada apa yang saya miliki, apa yang saya punya, maka itu yang kita kejar adalah hasil duluan. Tetapi kalau kita
Bapak Ibu saudara-saudari yang berkati Tuhan, kita lihat ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang kedua. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Bapak Ibu saudara-saudariku, ini membaringkan adalah kata yang sangat penting yang perlu kita garis bawahi ya. Membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Bapak Ibu ketahui bahwa domba ini adalah hewan yang sulit untuk berbaring ketika keadaannya sedang nggak tenang. Maksudnya keadaannya terancam. Dia lagi ada musuh di mana-mana, dia nggak bisa berbaring dengan tenang seperti itu. Jadi dia berjaga-jaga, berawas-awas. Kalau hewan-hewan lain mungkin ada musuh di sekitarnya, dia masih bisa tidur, berbaring. Karena dia tahu dia punya kekuatan seperti itu. Nah kalau domba, hewan yang nggak bisa tenang gitu. Dia nggak bisa berbaring kalau ia lapar. Dia nggak bisa berbaring kalau ia takut. Dia nggak bisa berbaring kalau ia lagi sedang terancam. Dia beda dengan hewan-hewan lain seperti itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang berkati Tuhan, itulah domba. Ya. Dia hewan yang demikian. Dia nggak bisa berbaring. Tapi di dalam bagian firman Tuhan hari ini, ya Tuhan katakan di dalam kitab ini dikatakan bahwa ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Bapak Ibu dari dulu sekarang yang saya tahu domba makanya rumput hijau, benar ya? Jadi membayangkan seekor domba yang sampai dia berbaring, makanan itu, rumput hijau itu adalah kebutuhannya, makanannya. Kalau sampai dia berbaring di sesuatu yang ia butuhkan, berarti itu memang benar-benar ia sangat tenang. Kenapa? Yang ia butuhkan rumput hijau. Dia berbaring di rumput hijau itu. Padang dikatakan, berarti memang sangat luas. Bapak Ibu saudara-saudari yang berkati Tuhan, bisa kita membayangkan bahwa betapa tenangnya domba itu kalau ada gembala seperti itu. Betapa tenangnya domba itu kalau ada seorang gembala di samping untuk menjaga dia. Dia akan berbaring. Bapak Ibu saudara-saudari yang berkati Tuhan, demikianlah Tuhan terhadap kita. Dan menggambarkan Tuhan demikian. Tuhan menyediakan, memberikan semua kebutuhan kita. Bahkan dalam situasi yang gak baik, Tuhan membaringkan kita. Supaya kita apa? Supaya kita tenang. Supaya kita apa? Supaya kita aman. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang berkati Tuhan, Tuhan juga menghilangkan ketakutan kita yang menghalangi kita untuk menikmati hidup ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang berkati Tuhan, saya kurang paham Bapak Ibu hari ini sedang dalam kondisi situasi yang bagaimana ya. Tapi hari ini firman Tuhan berkata bahwa Tuhan memberikan kebutuhan kita. Tuhan menghilangkan semua ketakutan yang menghalangi kita untuk kita menikmati anugerah Tuhan hari ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang berkati Tuhan, itulah Tuhan kita. Gembala yang agung. Dan kita adalah domba-dombanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang berkati Tuhan, mari ayat yang ketiga, yaitu ia menyegarkan jiwaku. Ia menyegarkan jiwaku. Bapak Ibu saudara-saudariku, yang sering lelah, terkadang dalam hidup ini bukan tubuh kita. Ya. Artinya bukan fisik saja seperti itu, tapi jiwa kadang-kadang. Jiwa yang lelah untuk menghadapi semua masalah, semua perjalanan kehidupan kita. Nggak akan ada yang berjalan dengan baik-baik saja seperti itu. Kadang-kadang yang lelah itu bukan tubuh tetapi jiwa kita. Firman Tuhan hari ini menegaskan bahwa ia menyegarkan jiwaku. Ia menyegarkan jiwa kita semua. Ia menyegarkan jiwa Bapak Ibu saudari-saudari semuanya. Apa yang kita rasakan hari ini Tuhan Yesus segarkan jiwa kita. Bapak Ibu saudara-saudariku, kita lelah, kadang-kadang ada banyak faktornya, ya. Ada banyak faktornya yang terjadi. Saya kurang paham, tapi pasti ada faktornya. Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati Tuhan, bukan fisik yang dilihat Tuhan, tetapi jiwa kita. Jiwa kita yang dilihat Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari. Menyegarkan jiwaku, ia menyegarkan jiwaku, dalam artian adalah ia memulihkan, ia mengembalikan. Ada sesuatu dari kita yang hilang. Ya. Apa? Damai sejahtera bisa jadi, sukacita bisa
hilang semangat bisa jadi, hilang harapan bisa jadi. Tapi hari ini firman Tuhan mau katakan bahwa Tuhan kembali mengembalikan, merefresh jiwa kita, menyegarkan, memulihkan jiwa kita balik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kalau kita punya HP, ya kita punya HP, jenis merek apapun HP itu, mau dia keluaran terbaru sampai keluaran terlama, mau dia berapa ratus juta sekalipun, kalau dia baterainya tinggal 2% atau tinggal 1%, maka HP itu tidak bisa difungsikan secara maksimal. Benar bukan? Tapi kalau dia 100%, mau kita pakai video, mau kita pakai live pun jadi. Tapi kalau dia tinggal 2, itu fungsinya nggak akan maksimal. Seperti itu jiwa manusia. Hidup tetap hidup, tetapi kalau jiwa yang bermasalah, kita hilang damai sejahtera, di kerjaan kita nggak ada semangat dan sebagainya. Hari ini Tuhan pulihkan jiwa kita. Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, bagian selanjutnya adalah sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Firman Tuhan katakan bahwa aku tidak takut, sebab Engkau besertaku. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Daud dalam bagian ini, di ayat yang keempat, dia tidak berkata jika aku berjalan dalam lembah kekelaman. Tapi Daud tulis di sini bahwa sekalipun, walaupun. Jadi memang secara otomatis ya lembah kekelaman itu pasti ada. Kalau Daud tulis jika, maka belum pasti lembah kekelaman itu. Tapi Daud menuliskan bagian firman Tuhan hari ini bahwa sekalipun aku berjalan, walaupun aku berjalan, berarti memang lembah kekelaman itu ada, pasti ada ya dalam kehidupan kita semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ada banyak lembah-lembah kekelaman yang hari-hari kita rasakan ya. Di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan bisa jadi, di dalam studi kita, perkuliahan, semua kita tanpa terkecuali pasti pernah merasakan hal ini, sama seperti apa yang Daud rasakan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang berkati Tuhan, tetapi kuncinya, ya kunci kalimat ini terletak pada aku tidak takut bahaya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, itu sudah hal yang biasa kita temui. Kuncinya adalah aku tidak takut bahaya. Mengapa? Kita bisa tidak takut bahaya. Kita di dalam lembah, di dalam satu pergumulan, tetapi kita mau berkata bahwa aku tidak takut bahaya. Tuhan berkata bahwa sebab Engkau besertaku. Daud berkata sebab Engkau besertaku, artinya memang Tuhan beserta dengan kita. Tuhan bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, hal itu ditulis Daud bukan berarti lembahnya tiba-tiba hilang. Hal itu ditulis Daud bukan berarti lembahnya yang gelap langsung jadi terang dan kita langsung merasakan terang, dari gelap ke terang, tidak. Tetapi karena pribadi Yesus sendiri hadir di situ. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mari perhatikan bagian selanjutnya, yaitu Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ini berbicara tentang paradoks iman. Ini adalah berlawanan, ya berlawanan. Bayangkan ada musuh di depan kita, tapi justru Tuhan sediakan kita makanan untuk kita makan. Ini adalah sesuatu yang aneh. Sanggupkah kita makan di tengah-tengah ada musuh seperti itu? Bayangkan kita lagi dalam rumah, ya di depan kita ada musuh, pegang senjata, pegang apalagi pedang, dan kita dalam posisi ketakutan. Tapi justru di saat
saudara-saudariku, sukacita di tengah tekanan. Tuhan memberikan kita sukacita di tengah tekanan yang kita punya hari ini. Tetap ada sukacita meskipun kita dalam tekanan. Tuhan memberikan kita kemenangan di tengah ancaman. Jadi walaupun di tengah ancaman, kita mau katakan bahwa kita orang yang sudah menang. Sebab apa? Firman Tuhan katakan bahwa Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan musuh-musuhku. Di hadapan lawanku, aku tetap bisa menikmatinya. Kenapa? Karena Tuhan bersamaku. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ini adalah gambaran betapa Allah yang kita sembah sampai hari ini terbukti Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ada banyak hari ini yang kita rasakan, tapi kalau sampai hari ini kita masih merasakan damai, datang ibadah kita masih damai, datang ibadah kita masih sukacita, datang ibadah masih kita tenang, itu adalah bukti kalau Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan. Tuhan Yesus selalu menyediakan hidangan kita di hadapan, di depan musuh-musuh kita. Bapak Ibu saudara-saudariku, badai itu tetap ada, masalah juga tetap ada, orang yang gak suka dengan kita pun masih juga ada, ya. Tapi bukan itu intinya. Intinya apa? Intinya adalah kita tetap damai. Intinya apa? Intinya jiwa kita tetap sukacita. Intinya apa? Kita tetap damai sejahtera. Kita tetap nyaman di posisi itu. Bukan karena semuanya langsung hilang tiba-tiba, tapi karena Sang Pemberi damai juga hadir dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan hari ini Tuhan katakan kepada Daud, bahkan juga kepada kita semua, duduklah dengan tenang. Duduklah dengan tenang, aku pelihara kau. Tuhan sampaikan itu pada Daud dan pada kita semuanya. Duduklah, tenang, aku pemeliharamu. Seperti itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, bukankah itu yang dinamakan damai di tengah konflik? Bukankah itu yang dinamakan sukacita di tengah tekanan? Itu yang Tuhan berikan bagi kita hari ini. Itu jauh lebih penting, jauh lebih berharga dari apapun. Kalau di dalam hidup kita selalu punya damai dan sukacita, ketenangan dalam hidup. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, bagian yang perlu kita garis bawahi adalah damai dan sukacita Yesus tidak bergantung pada situasi dan keadaan kita. Jadi kalau hidup kita lagi nggak baik-baik saja, damai Yesus tetap ada. Kalau hidup kita lagi nggak enak, sukacita dari Yesus pasti selalu ada. Bagaimanapun caranya selalu ada. Dia nggak akan pernah hilang. Dia selalu ada, selalu ada. Bapak Ibu saudara-saudariku, seperti ibaratnya kita berdiri di bawah matahari, seperti itu ya. Kalau kita berdiri di bawah matahari, pasti ada bayangan kita. Mau kita ke kiri, bayangan itu juga ikut. Mau kita ke kanan, bayangan juga ikut. Kita maju, dia juga ikut. Jadi apa? Itu tanpa kita minta, secara otomatis dia ikut. Bagian firman Tuhan hari ini bahwa mau katakan bahwa begitu juga berkat Tuhan untuk kita semuanya. Tanpa kita minta, Tuhan akan berikan bagi kita. Saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, kebaikan
saudara yang berkati Tuhan, mengapa? Karena gembala agung kita tidak akan pernah meninggalkan domba-dombanya. Tidak akan pernah meninggalkan domba. Karena kalau domba ditinggalkan gembala, dia tersesat, dia mati karena serangan dari situasi dan sekitarnya. Sebab itu dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, amin ya. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Serigala itu kuat karena taring, cakar, kekuatan fisiknya. Domba lemah karena memang dia tidak punya apa-apa untuk bertahan. Tetapi perhatikan, domba menang bukan karena kekuatan dia, bukan karena cakar dan taringnya atau kekuatan fisiknya, karena gembalanya ada di situ. Domba menang karena dia punya gembala. Kalau dia tidak punya gembala, lain lagi ceritanya. Tapi karena dia punya gembala, makanya dia akan tetap aman. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kekuatan kita bukan terletak pada diri kita masing-masing. Kekuatan bukan terletak pada apa yang kita punya. Kekuatan kita terletak pada siapa Tuhan kita. Tuhan kita yang kita sembah sampai dengan detik ini, yaitu Yesus Kristus namanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sekarang tadi tugas gembala. Di sini ada tugas domba. Jadi bukan cuma gembala yang punya tugas. Kita sebagai domba-domba juga punya tugas. Di sini ada tiga tugas domba yang saya catat. Ya. Jadi tugas kita, ya, ini tugas kita. Respon kita terhadap apa yang sudah kita terima dari seorang gembala agung kita. Ya. Bagaimana? Apa tugas kita? Yang pertama, Yohanes 10 ayat yang ketiga, yang pertama mendengarkan suara gembala. Tugas kita adalah mendengarkan suara gembala. Domba ini adalah hewan yang lemah, tadi saya katakan. Domba juga hewan yang gak bisa bertahan hidup kalau tanpa gembala. Domba juga adalah hewan yang gak punya kekuatan untuk bertahan. Tapi, ada tapinya, jadi ada kelebihan dombanya. Domba ini adalah hewan yang pandai dalam hal mendengar. Ya. Dia pandai dalam hal mendengar. Jadi misalkan ada banyak domba, lalu di situ juga ada banyak orang-orang. Ada banyak orang-orang yang bukan gembalanya, sekalipun dia panggil domba sampai kehabisan suaranya, domba itu gak akan bergerak dari tempatnya. Tapi coba kalau gembalanya yang panggil, sekali aja panggil, dia pasti dengar. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demikianlah kita. Kita adalah domba-dombanya Tuhan, amin. Kita adalah domba-dombanya Tuhan, dan Tuhan adalah gembala kita. Tugas kita apa yang pertama? Mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan suara gembala kita. Tuhan ke kiri, kita ke kiri. Ke kanan, kita ke kanan. Jangan Tuhan suruh maju, kita ke kiri, ke kanan, kita mundur. Hasil akhirnya adalah kita tersesat, pasti. Tapi kalau gembala kita, kalau kita mendengarkan baik-baik suara gembala kita, maka hasil akhirnya adalah baik. Memang pada dasarnya domba itu adalah pendengar yang baik. Pendengar yang baik. Jadi kalau kita menyebut kita dombanya Tuhan, pada dasarnya harus juga kita menjadi pendengar yang baik. Mendengarkan suara gembala kita. Lewat apa? Ada banyak suara gembala. Lewat firman Tuhan yang kita dengar. Lewat doa-doa kita. Lewat dalam persekutuan ibadah kita, lewat khotbah firman Tuhan yang kita baca secara pribadi, ya di rumah, dimanapun itu, Tuhan berbicara di situ. Mari dengarkan suara gembala kita. Yang kedua, mengikuti gembala, dan ya masih sama mengenal suara gembala, mengenal suara gembala. Bapak Ibu, saudara-saudariku, kalau kita nggak mengikuti gembala, ya hasil akhirnya ya sudah itu, kita akan tersesat. Sebab itu tugas domba adalah yang pertama mendengarkan suara gembala, yang kedua mengikuti suara gembala,
mengikuti gembala. Yang ketiga, mengenal gembala. Jadi yang pertama mengikuti gembala. Mengikuti gembala kemanapun gembala pergi, di situ kita. Yang ketiga ini mengenal gembala. Jadi dia beda dengan mendengarkan suara. Kalau suara ya kita dengar suara gembala kita. Tapi di bagian tiga ini adalah mengenal gembala. Yohanes 10 ayat yang ke-14. Mengenal gembala artinya apa? Kita kenal gembala kita. Kita tahu apa maunya, kita tahu apa yang dia rasakan, kita tahu apa yang dia inginkan, kita tahu kehendaknya dan sebagainya. Kenal lebih dari sekedar tahu, tapi kita kenal gembala kita. Gembala kita yaitu Yesus. Mari belajar untuk kenal, mari belajar untuk dengar suaranya, dan mari belajar untuk ikut gembala kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hal yang pasti adalah Tuhan sudah pasti kenal kita. Hal yang pasti adalah sudah pasti Tuhan kenal kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita mengenal Tuhan sebagai gembala kita? Kalau kita bertanya kepada Tuhan, hal itu sudah pasti Tuhan kenal kita. Kita tidak mungkin tertukar. Tuhan panggil kita satu-satu dengan nama kita masing-masing. Lalu pertanyaannya adalah, apakah kita mengenal Tuhan kita? Kita ada banyak, Tuhan tahu kita masing-masing dengan nama kita. Bahkan kita dipanggil dengan nama kita masing-masing. Tapi apakah kita juga mengenal Tuhan kita? Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, merenungkan bagian firman Tuhan hari ini. Tuhan sudah pasti kenal saya. Tapi apakah saya kenal Tuhan juga? Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, bagian yang terakhir dari firman Tuhan hari ini yang pertama adalah, Tuhan sebagai gembala tidak mungkin meninggalkan domba. Amin. Tuhan sebagai gembala tidak akan mungkin dia meninggalkan domba-dombanya. Tetapi kita sebagai domba itu sangat berpotensi untuk kita dapat meninggalkan gembala kita. Tuhan sudah pasti kenal kita, sudah pasti. Tapi kita belum tentu. Sebab hari ini Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara, mari belajar bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Hal itu harus tertanam dalam diri kita dan harus kita respon juga. Saya tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Dalam keadaan situasi apapun, Dia Allah tetap gembala saya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada dasarnya domba tidak boleh meninggalkan persekutuan dengan gembala. Domba tidak boleh meninggalkan persekutuan dengan gembalanya. Jadi mengapa itu kita lihat dikatakan bahwa kawanan domba, ya, jarang domba itu jalan sendiri-sendiri. Dia selalu punya kawanan seperti itu, selalu berkelompok. Dia beda dengan harimau, apalagi beruang, mereka jalan sendiri-sendiri. Kalau domba tidak, mereka berkelompok. Ya, sebagai domba-domba yang baik, tidak boleh meninggalkan persekutuan untuk jalan sendiri-sendiri. Persekutuan bersama dengan jemaat, persekutuan bersama dengan gembalanya. Kalau dia adalah jalan sendiri, sudah pasti dia akan tersesat sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, karena kenapa? Kalau dia keluar dari persekutuan, karena kenapa? Kalau dia keluar dari kawanannya, dari kelompoknya, itu akan sangat berbahaya bagi dirinya sendiri. Itu akan sangat berbahaya bagi dirinya sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, sebab firman Tuhan katakan bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan, di luar gembala, maka domba-domba tidak akan dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus Kristus tidak akan ada keselamatan. Sebab itu mengapa jangan keluar dari kasih karunia Allah. Jangan
dibawa bahkan untuk digembalakan oleh gembala agung kita, yaitu Yesus Kristus sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, karena apa? Karena kalau bersama dengan gembala, domba itu nggak perlu pusing makan apa hari ini, makan apa besok. Karena kalau bersama dengan gembala, domba itu nggak perlu mikir tentang keamanannya. Saya aman nggak hari ini? Besok saya aman nggak? Lusa saya masih aman nggak? Atau nanti saya akan terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan bagi saya? Karena kalau bersama gembala, yang ada di pikiran domba adalah duduk tenang selama ia bersama dengan gembalanya. Kalau bersama dengan gembala kita tidak perlu mikir lagi. Saya diberkati enggak ya? Saya hari ini makan apa kira-kira? Hari ini saya kalau kerja gini enggak? Hari ini gini enggak? Enggak perlu. Karena kalau bersama dengan gembala, dekat dan duduk dengan gembala, hal yang kita rasakan satu-satunya adalah ketenangan. Sudah pasti. Ketenangan. Dan ketenangan bukan apa yang diberikan dunia sesuai dengan kondisi, tidak. Ketenangan yang dari Tuhan itu ketenangan sejati yang tiada bandingnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, sebab itu mari sediakan hati, berikan hati, bahkan berikan hidup untuk diarahkan, dipimpin dan digembalakan. Digembalakan oleh gembala yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menjadi kekuatan kita sebagai orang percaya untuk kita terus melangkah bersama dengan gembala agung kita. Ingat, kita domba-domba, kita juga punya tugas mendengarkan gembala, suara gembala, mengikuti gembala, bahkan mengenal gembala. Mari Bapak Ibu saudara-saudara semuanya, kita bangkit berdiri. Pemain musik boleh maju ke depan. Mari saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri dan kita renungkan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini bukan cuma Daud yang merasakan, tapi hari ini kita juga turut merasakan apa yang sudah Daud alami, pengalamannya bersama Tuhan. Hari ini kita juga mengalami itu, bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan. Sebab dunia boleh berubah, ya Yesus Allah yang tidak akan pernah berubah dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya. Mari kita angkat pujian. Kasihmu tiada duanya. Belum pernah ada. Mari kita angkat pujian dari awal. Belum pernah ada kasih Tuhan.
Tuhan, sebagai domba-domba yang Engkau gembalakan Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan. Engkau gembala yang sangat setia. Sampai dengan detik ini pekerjaan Tuhan tidak akan pernah berubah dengan dalam kehidupan kami. Sebab itu juga Tuhan, kami punya tugas, kami punya visi dan kami punya misi. Mendengarkan suara gembala, mengikuti Engkau dan bahkan mengenal Engkau secara lebih dalam lagi. Tolong kami Tuhan, untuk kami berikan hati kami dengan lembut, dipimpin, diarahkan, bahkan kami mau digembalakan oleh Sang Gembala Agung kami, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat-sangat bersyukur untuk bagian firman Tuhan hari ini. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur untuk semua hal yang sudah Tuhan kerjakan. Kami kagum akan Engkau Tuhan, bahkan kasih-Mu tiada duanya dalam kehidupan kami. Mari Bapak Ibu saudara-saudara semuanya sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Kau kagumi dalam hati. Tuhan adalah gembala kami, takkan kekurangan apa ya Bapa. Kami percaya itu Bapa untuk setiap kami selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk bangsa dan pemimpin kami Indonesia, Tuhan berkati dalam setiap apapun, sehingga kami menjadi anak-anaknya yang sejahtera dan semuanya aman dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk gereja BA, Tuhan Yesus yang selalu berkati, semakin maju, semakin naik, dan kami semakin besar di dalam nama Tuhan Yesus, hanya untuk pemuliaan nama Bapa. Dan kami berdoa juga untuk seluruh jemaat Bapa,
Kami yakin percaya Tuhan Yesus, urapan untuk kami selalu ada untuk kami Bapak. Yakin percaya kami semuanya sehat, kami semuanya makmur, semuanya kuat dalam nama Tuhan Yesus. Kami apapun yang kami kerjakan dibuat berhasil, kami semua sukses dan semuanya diberkati Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan Yesus, semuanya adalah dalam tangan Tuhan Yesus. Semua kesuksesan semua ada dalam tangan Tuhan Yesus, sehingga kami semua diberkati Bapak. Dan kami doa juga Tuhan, jika ada yang kurang sehat atau sakit, dalam nama Tuhan Yesus kami yakin percaya Tuhan Yesus berikan kesembuhan untuk mereka. Tuhan Yesus berikan urapan untuk mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak campur tangan kuasa kegelapan, kami tolak kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus telah memberikan kekuatan dan kesembuhan untuk kami Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Terima kasih, terima kasih. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami Bapak. Tuhan Yesus yang memberkati mereka dalam masa pertumbuhan mereka, masa tumbuh kembang mereka, masa sekolah mereka. Tuhan Yesus yang berkati dalam studi mereka, dalam sekolah mereka. Tuhan Yesus yang berikan kepintaran, kecerdasan dan semua yang terbaik untuk mereka di masa depan mereka. Tuhan Yesus menyiapkan yang terbaik untuk anak-anak kami. Tuhan Yesus yang memberikan jalan-jalan yang terbaik untuk anak kami dan mereka semua dalam kesuksesan dan kesehatan dan mereka selalu. Terima kasih, terima kasih, terima. Dan juga untuk Bapak Ibu Gembala kami berdoa ya Bapak, yang saat ini ada di Malang. Tuhan Yesus berkati mereka. Tuhan Yesus yang melimpahkan kasih setia untuk mereka dalam pelayanan mereka, selalu diurapi oleh Tuhan Yesus. Anak-anak diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebagai ucapan syukur juga kami mau menabur untuk persembahan syukur persepuluhan. Tuhan berkati umatnya yang menabur berlipat ganda. Dan sebelum kami pulang, mari arahkan hati dan angkat kedua tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima berkat yang sempurna dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menerima berkat bersama-sama katakan, Amin.